Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufoma Dirina dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 36. Dan saya Fitrotu Zahra dari kelas 12 MIPA 6, absen 12. Di sini kita akan mempresentasikan Tentang alat peraga mitosis. Mitosis adalah pembelahan sel melalui tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dengan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induk semula. Hasil utama dari mitosis adalah pembagian genom sel awal kepada dua sel anakan. Genom terdiri dari sejumlah kromosom, yaitu kompleks DNA yang berpilin rafat yang mengandung informasi genetik vital untuk menjalankan fungsi sel secara benar. Mitosis dibedakan atas beberapa fase, yaitu Yang pertama, ada profase. Pada tahap profase, terjadi perubahan pada nukleus benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Kromosom tersebut dapat diamati di bawah mikroskop cahaya. Tiap lengan kromosom berduplikasi membentuk dua kromatid yang terikat pada sentromer. Selama profase, nukleolus dan membran nukleus menghilang. Mendekati akhir profase, terbentuklah spindel. Dengan berakhirnya profase, kromosom yang double dan memanjang itu menempatkan diri di bidang ekuator dari sel. 1. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. 2. Metafase. Fase ini adalah fase paling mudah untuk menghitung banyaknya kromosom dan mempelajari morfologinya. Karena kromosom terbesar di bidang tengah dari sel, pada awal fase ini, membran nukleus dan nukleus lenyap. Sentromer, suatu daerah vital bagi pergerakan kromosom, melekat pada serabut geledong yang bertanggung jawab terhadap arah pembelahan kromosom selama pembelahan. Pada tahap ini, kromosom atau kromatid tidak mudah diamati atau dipelajari. Mudahnya setiap kromosom yang terdiri dari sepasang kromatida menunjukkan ke tengah sel dan berkumpul pada bidang pembelahan dan menggantung pada serat geledong melalui sentromer atau kinetekor. 1. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Yang ketiga, ada anafase. Pada fase ini, sentromer membelah dan kedua buah kromatid memisahkan diri dan bergerak menuju ke kutub sel dari spindel yang berlawanan. Tiap kromatid hasil pada akhir anafase, sekat sel mulai terbentuk dekat bidang ekuator sentromer. Dari setiap kromosom membelah menjadi dua dan dengan masing-masing satu kromatida. Kemudian setiap kromatida berpisah dengan pasangannya dan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, semua kromatida sampai pada kutub masing-masing. Pembelahan itu memiliki sifat keturunan yang sama. Pada saat itu, kromosom-kromosom tersebut berlaku sebagai kromosom baru. 1. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. 2. Pada akhirnya anafase kedua untuk sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. 4. Telofase. Datangnya kromosom anakan yang tunggal di kutub spindel merupakan tanda dimulainya telofase. Terbentuklah membran nukleus baru, spindel menghilang dan nukleus terbentuk oleh nukleolar organizer dari sebuah kromosom. Dengan terbentuknya dua buah nuklear tersebut, maka di tengah sel terjadi dinding baru. Berlangsunglah
sitokinesis. 1. Membran inti mulai kembali bergabung. 2. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dan jumlah kromosom sel induk. Ciri-ciri meiosis: 1. Pembelahan berlangsung 2 kali. 2. Jumlah anakan yang dihasilkan adalah 4 buah. 3. Jumlah kromosom sel anakan adalah setengah dari kromosom induk, yaitu N atau haploid. Yang keempat, sifat sel anakan berbeda dengan sel induk. Yang kelima, terjadi pada sel kelamin. Fase-fase meiosis. 1. Profase. A. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk geledon pembelah. B. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. 2. Metafase. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase. Nukleus berbentuk kromosom terurai membentuk kromatid 2 sitokinetik terjadi. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.